Jam menunjukkan pukul 8 pagi. Bulita mempersiapkan sarapan untuk ibu mertuanya. Di atas meja makan itulah, Bulita memberanikan diri untuk bertanya kepada Ibu Ati tentang foto pengantin yang terpajang di kamarnya. Ibu, apakah foto pengantin yang ada di kamar adalah foto ibu dan bapak? Bu Ati yang mendengar pertanyaan menantunya itu tiba-tiba melotot ke arah Bulita. Tanpa sepatah kata pun, Bu Ati memilih meninggalkan Mise dan Bulita. Kemarahan tampak terpancar dari wajah ibu lanjut usia itu. Bulita yang merasa tak enak hati segera meminta maaf. Tapi sudah beberapa kali Bulita mengetuk pintu, Bu Ati tetap saja tak mau merespon menantunya itu. Bahkan Bulita mendengar suara tangisan dari dalam kamar yang sudah dipastikan itu adalah suara ibu mertuanya. Tiba-tiba Bulita mendengar suara benda terbanting dari balik pintu. Hal itu membuat Bulita ketakutan. Sampai segitukah ibu mertuanya marah? Kemudian dia memutuskan untuk berpamitan pulang. Di dalam perjalanan, Bulita merasakan banyak keanehan pada Bu Ati. Dan untuk menghilangkan rasa penasarannya, suaminya lah yang menjadi satu-satunya kunci jawaban. Kemudian dia dengan cepat melanjutkan perjalanannya pulang, ditemani anaknya yaitu Mise. Sesampainya di rumah, Bulita harus bersabar menunggu suaminya pulang dari kerja. Dan butuh beberapa waktu jam, hingga akhirnya Pak Ardi pulang. Pak Ardi mencium kening istrinya yang sudah menemani hidupnya selama 17 tahun itu. Dan tak lupa, Pak Ardi menanyakan keadaan ibunya. Bu, gimana kabar ibuku? Baik, Pak. Alhamdulillah. Jawab Bulita singkat. Bulita berencana bertanya kepada Pak Ardi setelah rasa capeknya hilang. Dan akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu itu pun tiba. Setelah makan malam, Bulita menceritakan keanehan-keanehan Bu Ati kepada suaminya. Bulita langsung melontarkan pertanyaan kepada Pak Ardi. Dia sudah tak sabar mendengar jawaban dari suaminya itu. Setelah menengguk sisa kopinya, Pak Ardi pun kemudian bercerita. Kejadian itu terjadi sekitar 30 tahun yang lalu. Dulu, Bu Ati dan Pak Heru adalah sepasang suami istri yang bahagia. Kehadiran Ardi membuat kebahagiaan mereka semakin bertambah. Bu Ati sangat menyayangi keluarga Pak Heru.
Dia selalu memberi uang kepada ibu dan bapak mertuanya. Suatu hari, Pak Heru berpamitan akan keluar kota karena suatu pekerjaan. Karena ini adalah suatu tuntutan yang harus siap jika dipindah tugaskan. Bu Ati ditemani Ardi yang masih berusia 18 tahun. Mereka mengantar kepergian ayahnya di depan pintu. Keesokan paginya, Ardi ingin pergi ke rumah kakek dan neneknya karena kebetulan Ardi sudah lama tak mengunjungi mereka. Tunggu, Le. Ibu juga mau ikut. Ibu ingin memberikan baju untuk eyangmu. Suara Bu Ati terdengar dari balik pintu. Setelah 30 menit, akhirnya mereka pun melaju ke rumah ayahnya dengan menaiki sepeda motor tahun 70-an. Dan akhirnya setelah 1 jam perjalanan, Bu Ati dan Ardi sampai juga di rumah mertuanya. Mereka melihat banyak motor yang terparkir di depan rumah mertuanya itu. Tak ketinggalan Bu Ati juga mendapati motor suaminya ada di barisan motor yang lain. Loh, Le, motor bapakmu kok ada di sini? Bukannya bapakmu keluar kota ya? Bu Ati merasa terheran. Mereka bermaksud masuk ke dalam rumah, tapi ternyata rumah itu sudah dipenuhi para tamu. Dengan terpaksa, mereka memilih lewat pintu belakang. Dari pintu belakang itulah, Bu Ati melihat suaminya sedang ngicap kopi bersama Suci, perempuannya yang sudah menjadi madunya. Lutut seakan tak bisa bergerak, air mata dengan cepat membasahi pipinya. Bu Ati tak sanggup menerima kenyataan kalau suaminya sudah menikah lagi dengan wanita lain. Bu Ati tak pernah berpikir kenapa mertuanya tega membiarkan anaknya menikah lagi. Padahal Bu Ati selama ini berusaha menjadi menantu yang baik. Ardi yang sudah mulai remaja sangat merasakan kesedihan ibunya itu. Dia mengepalkan tangan dan ingin sekali menghancurkan acara tersebut. Tapi sebelum Ardi melangkah, Bu Ati melarangnya dan mencoba menenangkan hati Ardi. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang. Kejadian pagi itu benar-benar menghancurkan peluh hati Bu Ati hingga hancur berkeping-keping. Sepanjang perjalanan, air mata tak pernah berhenti menetes. Selang beberapa minggu kemudian, Pak Heru pulang ke rumah dengan seorang wanita di belakangnya. Tapi, Pak Heru sangat pintar menutupi kesalahannya. Dia memperkenalkan wanita itu adalah gadis desa yang akan meringankan beban pekerjaan rumah tangga Bu Ati. Di sisi lain, Bu Ati masih berpura-pura kalau dia belum tahu status wanita tersebut. Bu Ati sudah merencanakan suatu rencana. Dia akan membalas rasa sakitnya. Awalnya Bu Ati memperlakukan Suci dengan baik, hingga akhirnya memasuki bulan kedua, Suci mengalami muntah-muntah hebat. Dan hal itu pun membuat rasa sakitnya memuncak. Dia tahu kalau Suci sedang mengandung anak dari suaminya. Pak Heru tak bisa menutupi lagi kebohongannya. Dia kemudian berterus terang kepada Bu Ati tentang status Suci. Mendengar penjelasan dari Pak Heru, Bu Ati tak memberi respon apapun. Dia pun sangat takjub, dan hal itu pun membuat hati Pak Heru bertanya-tanya. Hingga suatu hari, Bu Ati memperlakukan Suci dengan berlebihan. Bu Ati selalu menyuruh Suci menyelesaikan segala pekerjaan rumah, mulai dari membetulkan genteng hingga mengecat rumah. Sesekali Suci mengeluh, sesekali itu pun Bu Ati tertawa senang. Bu Ati hanya ingin sekali Suci mengalami keguguran. Hingga suatu hari, Bu Ati pergi ke rumah seorang dukun. Dia ingin melukai Suci dengan cara disantet. Akhirnya aksi Bu Ati pun berjalan mulus. Suatu malam,
Suci merasakan kepanasan. Perutnya kini tiba-tiba membesar. Besarnya bisa dikatakan tak lazim. Tak hanya itu, Suci juga mengalami tubuhnya mengeluarkan luka di tubuhnya. Bau amis tersebar kemana-mana. Rasa sakit yang dialami oleh Suci berlangsung hingga berbulan-bulan. Hingga akhirnya, Suci mengalami kontraksi hebat. Tanda sebentar lagi dia melahirkan. Ditemani Pak Heru, Suci mengejang kesakitan. Melihat kemesraan suaminya, membuat Wati nekat untuk mendatangi Mbah Dukun lagi. Selang beberapa jam kemudian, Suci dapat bernafas lega karena anaknya telah lahir. Tapi, mata Pak Heru melotot karena mendapati anaknya mempunyai kulit yang sangat gelap dan mempunyai cacat di wajahnya. Hal itu membuat takut Pak Heru, dan tak sengaja bayi itu pun terlepas dari gendongannya. Beberapa menit kemudian, bayi itu pun meninggal akibat benturan di kepalanya. Suci, yang mengetahui kejadian itu tepat di depan matanya, tiba-tiba tubuhnya kejang-kejang, dan akhirnya dia pun mengembuskan nafas terakhirnya. Di sisi lain, Wati tertawa puas melihat kinerja Mbah Dukun. Dia rela mengeluarkan uang banyak asal dapat menyingkirkan Suci dari kehidupan suaminya. Wati dan Pak Heru kembali menjalani rumah tangga yang harmonis. Hingga akhirnya Pak Heru meninggal akibat penyakit jantung yang telah lama dideritanya. Setelah mendengar cerita Pak Ardi, Bulita baru menyadari kalau foto pengantin di kamar Bu Wati adalah foto Suci dan Pak Heru. Bu Wati sengaja memajang foto tersebut atas wasiat almarhum suaminya. Dan Bulita sendiri baru mengerti siapa sosok wanita menggendong bayi yang kemarin malam menghantuinya. Ternyata tak lain itu adalah arwah Suci. Baru saja mereka mematikan TV, tiba-tiba suara HP Pak Ardi berbunyi yang mendapatkan kabar kalau ibunya meninggal dunia. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.